Sebelum ngelanjutin videonya, mending kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Subscribe mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Adit di podcast Horror The Myth. Di sini kita akan ngebahas mitos, misteri, dan kita juga akan berbagi cerita-cerita horor ke kalian yang diambil dari kisah nyata. Di episode kali ini kita kedatangan cerita dan saya akan bacain cerita kiriman dari Dasep yang nyeritain pengalaman omnya yang dia samarin namanya. Kita sebut aja Mr. B. Dia nyeritain kalau omnya pernah punya pengalaman mistis seputar kegiatan ngopi. Ya teman-teman yang buat ngopi dengerin nih. Yang bikin bulu kuduk merinding. Semua di cerita ini sengaja Dasep samarin, kecuali daerah tempat tinggalnya di salah satu kota di Jawa Barat. Ya simak aja, pasang headset, patikan lampu, dan pastiin kalian lagi sendirian. Oke, sebelum masuk ke cerita, saya mau nyeritain cerita desas-desus warga di salah satu kota sebelah timur di Jawa Barat. Dan kebetulan cerita itu sampai ke telinga saya. Jadi di daerah itu ada satu cewek, sebut aja namanya Hani. Hani ini terkena penyakit yang cukup serius, yaitu TBC. Dia tinggal di dekat pemakaman. Jadi ada satu bukit yang khusus dibuat untuk pemakaman. Sekelilingnya itu dikelilingin sama rumah warga. Nah, Hani tinggal di sana. Singkat cerita, Hani ini meninggal karena penyakit yang dia derita. Terus 3 hari berselang setelah Hani ini meninggal, malam hari ada bapak-bapak yang lewat di bukit yang tadi. Entah dia pulang dagang atau tamu, saya juga kurang tahu. Pokoknya dia lewat sekitar jam 12 malam atau jam 11 lah. Tengah malam lewat bukit itu, bukit pemakaman. Di sana di tengah-tengah pemakaman dia lihat ada cewek yang lagi duduk. Jadi katanya di ciri-cirinya itu cewek itu biasa aja, pakai kaos, pakai celana jeans, dan biasa aja kayak cewek-cewek biasa. Nah dia bapak-bapak ini nyuruh pulang niatnya, bilang, "Neng, kenapa masih di sini? Ayo pulang, kan ini udah malam banget." Cewek tadi nengok dan dia jawab, "Emang kenapa, Bah? Kan rumah saya di sini." Ya, bapak-bapak ini, sahabat ini nggak terlalu mikirin lah, dia tetap cuek dan dia ngajutin perjalanannya. Nah, keesokan harinya dia cerita ke warga setempat. Dia cerita kalau malam saya lihat ada cewek yang aneh. Dia duduk-duduk di batu nisan di tengah pemakaman. Saya suruh pulang gak mau. Dia cuman bilang kalau rumah dia itu di situ katanya. Nah si warga ini itu heran. Dia tanya ciri-cirinya kayak gimana, Pak? Si bapak ini nyebutin ciri-cirinya. Nah si warga ini kaget lah. Dia kaget karena ciri-ciri yang dibilang si bapak ini itu persis dengan ciri-ciri Hani yang 3 hari sebelumnya itu meninggal dunia. Nah si bapak yang tadi itu ternyata baru tahu kalau Hani itu baru meninggal 3 hari sebelumnya. Begitu ceritanya. Jadi kalau di sana itu cerita ini agak sedikit horor sih,
Karena kebetulan rumah saudara saya juga ada di sekitaran pemakaman itu, jadi kalau dengerin cerita ini lagi agak cukup merinding lah. Perihal kebenaran cerita ini benar apa enggaknya Allahu alam, tapi tetap saya bawain karena siapa tahu bisa menambah dosis horor kalian. Oke, langsung aja ke cerita intinya, kiriman dari Dasep. Hai, kenalin, gue Dasep, asal dari Ciamis, Jawa Barat. Sekarang gue udah punya kerja. Sementara kejadian ini terjadi waktu gue masih kelas 3 SMP. Kejadian ini menimpa om gue, sebut aja Mr. B. Om gue ini punya perawakan yang mudah diingat orang. Rambut yang gondrong dan mukanya yang garang. Waktu itu malam Jumat, om gue mau berangkat ke rumah temennya. Sebut aja Om Adun. Di salah satu bukit di desa gue, sebut aja Bukit Cidawung. Jarak dari rumah om gue ke Bukit Cidawung lumayan jauh. Makanya om gue berangkat pas waktu belum terlalu malam. Sekitar jam 7-an lah, pakai motor kesayangannya. Posisi rumah Om Adun ada di seberang bukit. Jadi om gue harus ngelewatin itu buat sampai ke rumah Om Adun. Ngelewatin jalan yang sepi, ya kita tahulah kalau di desa itu jarang ada rumah. Dan walaupun ada, rumahnya masih berjauhan. Dan masih banyak juga pohon-pohon gede bertengger. Makin ngasih nuansa serem ketika kita lewat situ malam hari. Apalagi sendirian. Ketika om gue dalam posisi nanjak, hampir mau sampai ke puncak bukit, tiba-tiba motornya mogok. Padahal om gue yakin motornya itu baik-baik aja. Kondisinya waktu itu jalan gelap banget. Kebayang dong lu sendirian naik motor di jalanan yang gelap banget, sementara pencahayaan dari motor lu doang. Terus motor lu mogok ngedadak. Apes banget kan? Dan setelah di starter beberapa kali, motor om gue gak nyala-nyala. Om gue terpaksa ngedorong itu motor buat sampai ke rumah Om Adun. Sementara perjalanan masih setengah bukit lagi, dan kondisi jalanan itu nanjak. Setelah sampai di puncak bukit, om gue lihat sumber cahaya dari lampu yang ada di warung kopi. Karena capek, om gue langsung ke warung kopi buat istirahat bentar. Ketika om gue sandaran di warung, keluar cewek cantik, masih muda, yang ternyata itu si penjaga warung. Ngelihat om gue kecapean, penjaga warung kopi tadi nanya, "Mang, kenapa itu motornya? Mogok ya?" "Iya nih, gak tahu juga tiba-tiba mogok. Padahal ini motor baik-baik aja." "Ya udah, Mang, ngopi-ngopi aja dulu di sini." Om gue ngeyain, dan gak cuma ngopi, om gue juga beli sebungkus rokok. Pas lagi asik ngopi sama ngerokok, om gue ditanya lagi sama penjaga warung, "Mau ke siapa, Mang?" "Mau ke rumah temen di bawah." "Oh, ya udah, santai aja dulu, Mang. Nanti juga motornya nyala lagi." Setelah om gue ngopi-ngopi cukup lama, dia bergegas buat ngelanjutin perjalanannya ke rumah Om Adun. Dan dia nyoba buat nyalain motornya. Alhasil, ketika dinyalain, ajaibnya motor itu nyala lagi normal kayak biasanya. Dari belakang penjaga warung tadi bilang, "Tuh kan, Mang, nyala lagi." "Iya Neng, makasih ya." Saya lanjutin jalan lagi. Om gue langsung tancap gas ke rumah Om Adun. Singkat cerita, sampailah om gue di rumah Om Adun itu. Di sana ternyata Om Adun udah nungguin dan dia ngerasa kesel. Om Adun bilang, "Bro, lu dari mana sih? Ini udah 1 jam lebih. Dari rumah lu ke rumah gue kan biasanya cuma setengah jam." "Iya nih, sorry bro. Tadi di jalan motornya mogok." "Mogok kenapa? Terus mogok di mana?" "Itu mogok di tanjakan. Untung di atas ada warung. Jadi gue istirahat dulu. Capek bro dorong motor. Apalagi ini di tanjakan." Om Adun kaget bukan main di situ. Dia bilang,
Dari mana ada warung di atas? Gue yang orang sini, yang sering lewat jalan sini, gak pernah lihat warung di atas. Terus di atas tuh cuma ada lampu satu. Itu juga lampunya udah mati seminggu yang lalu. Om gue kaget kan. Astaga, gak percaya loh. Ini gue beli rokok dari warung itu. Tambah heran lagi Om Adun. Bro, percaya sama gue. Di atas itu gak ada warung. Coba deh, ntar pas lu pulang, lu cek lagi itu warung ada apa enggak. Soalnya setahu gue di atas itu cuma banyak pohon gede-gede dan gak ada orang di atas malam-malam, apalagi warung tempat orang jualan. Om gue dan Om Adun lanjut ngebahas yang lain sesuai keperluan om gue pergi ke tempat rumahnya Om Adun. Jam 11:30 malam om gue bergegas pulang. Di tengah jalan dia keingetan sama kata-kata Om Adun, yaitu buat ngecek keberadaan warung yang om gue singgahin tadi. Dan setelah om gue perhatiin sekitar jalan, tempat dimana dia ngelihat warung tadi, sejauh mata memandang di puncak bukit itu gak ada warung sama sekali. Yang ada cuma pepohonan gede yang ngasih nuansa serem, mana gelap lagi. Dan emang bener gak ada penerangan sama sekali. Lampu yang ada di sana pun mati, sesuai apa yang disampaikan sama Om Adun. Tapi anehnya rokok yang om gue beli dari warung tadi masih ada, gak berubah sama sekali kayak di film-film horor, entah itu jadi daun atau apapun. Sambil keheranan om gue lanjut pulang. Di rumah dia cerita sama gue apa yang dialamin ini, dan dia juga nunjukin rokok yang dia beli. Singkat cerita besoknya om gue ditelepon sama Om Adun kalau setiap malam orang yang lewat bukit itu dan dia bawa motor, pasti motornya mogok. Sampai-sampai jarang orang sana yang berani ngelewat jalan itu, apalagi di malam hari. Sekian cerita horor dari pengalaman om gue yang bisa gue share ke kalian. Semoga jadi pembelajaran buat kita semua agar berhati-hati ketika lewat ke tempat yang gelap, apalagi angker. Biasain kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, makasih Kang Nasep kiriman ceritanya. Semoga Kang Nasep sekeluarga bisa diberi kesehatan selalu dan semua urusannya dimudahkan. Amin. Dari dua cerita tadi, kalau kita bayangin kita ada di posisi mereka, entah kita di posisi bapak-bapaknya atau kita ada di sisi omnya Dasep, kita pasti akan ngerasain hal yang merinding sih. Kita bayangin aja misalkan kita lewat ke pemakaman, terus lihat orang, kita tanya kenapa belum pulang, ini udah malam. Terus dia bilang, kenapa harus pulang, kan rumah saya di sini. Wah, itu horor sih sebenarnya. Atau kita jalan naik motor tiba-tiba mogok, kita lihat warung, kita sangka itu warung beneran, kita ngopi di sana, ngerokok di sana. Terus udah itu kita datang ke rumah temen, kita cerita bahwa tadi kita istirahat dulu. Teman kita bilang itu warung gak ada. Dan setelah kita cek emang gak ada. Wah, pasti itu dosis horornya itu nambah langsung 100% kan. Jadi intinya sih kita harus tetap berdoa dimanapun, kapanpun, mau kemanapun, supaya kita itu bisa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa terhindar dari kejadian-kejadian yang kayak gitu. Oke, sekian dulu mungkin episode kali ini. Bagi kalian yang pengen cerita-cerita, kirim kisahnya ke tim kita. Ketentuannya ada di deskripsi. Jangan lupa juga share semua cerita yang ada di podcast Horor Demit ini kepada teman-teman kalian, supaya kalian gak merinding sendirian. Wassalam.